para penjelajah alam dan pecinta sains, pernahkah Anda membayangkan ada tanaman air yang mampu menopang beban seberat anak kecil? Bukan fiksi, itu adalah kenyataan. Perkenalkan, Victoria amazonica, sang raksasa dari lembah sungai Amazon, teratai yang mendefinisikan ulang batas kekuatan struktur alami. Ini bukan sekadar tanaman hias, ini adalah keajaiban teknik biologis yang menggabungkan ukuran masif dengan kemampuan menopang beban yang sungguh luar biasa. Mari kita selami lebih dalam rahasia kekuatan dan keunikan teratai raksasa ini. Bayangkan sebuah daun teratai yang bisa tumbuh hingga diameter 3 meter, cukup lebar untuk menjadi perahu kecil. Daun Victoria amazonica yang sudah dewasa memiliki kemampuan itu. Secara teori, struktur daunnya mampu menahan beban merata hingga 30 hingga 50 kg, atau setara dengan berat seorang anak kecil atau remaja awal tanpa tenggelam. Sungguh menakjubkan, bukan? Bagaimana bisa sebuah daun yang sering kita anggap rapuh memiliki kekuatan seperti ini? Kekuatan luar biasa ini tidak berasal dari ketebalan daunnya, melainkan dari desain jenius yang tersembunyi di sisi bawahnya. Jika Anda membalik daun Victoria amazonica, Anda akan melihat sebuah mahakarya arsitektur alami. Di bagian bawah daun, terdapat jaringan tulang daun menonjol yang sangat tebal dan kokoh, menyerupai struktur rangka, jembatan, atau penyangga atap yang rumit. Desain radial ini bukan hanya estetik, tetapi juga fungsional. Antara tulang-tulang tersebut, terdapat ruang yang menjebak udara, memberikan daya apung atau buoyancy yang sangat besar. Ditambah lagi, struktur radial pada tulang daunnya memungkinkan tekanan dari atas didistribusikan secara merata ke seluruh permukaan air, sehingga beban tidak terpusat pada satu titik saja. Ini adalah contoh sempurna bagaimana alam menggunakan prinsip-prinsip teknik untuk menciptakan struktur yang optimal. Jangan tertipu oleh keindahan dan kehalusan permukaan atasnya. Victoria amazonica adalah penyintas yang tangguh. Meskipun bagian atasnya tampak halus dan indah, bagian bawah daun dan batangnya dipenuhi dengan duri tajam yang rapat. Duri-duri ini bukanlah hiasan, mereka adalah mekanisme pertahanan diri yang efektif. Fungsinya sangat krusial, melindungi tanaman dari hewan air seperti manatee atau ikan besar yang mencoba memakan struktur daun dan batangnya. Ini adalah adaptasi cerdas untuk bertahan hidup di lingkungan yang kompetitif. Selain daunnya yang luar biasa, bunga Victoria amazonica juga tak kalah unik dan misterius. Bunga ini hanya mekar selama 2 malam, sebuah tontonan singkat namun memukau. Pada malam pertama, bunga mekar berwarna putih bersih dan mengeluarkan aroma nanas yang kuat. Aroma ini bukan hanya untuk memanjakan indera penciuman kita, tetapi juga untuk menarik kumbang penyerbuk. Kemudian, sebuah transformasi terjadi. Pada malam kedua, setelah proses penyerbukan selesai, bunga akan berubah warna menjadi merah muda atau keunguan, seolah merayakan keberhasilannya, sebelum akhirnya tenggelam perlahan ke bawah air untuk menghasilkan biji. Siklus hidup yang singkat namun penuh makna. Dan tahukah Anda, struktur bawah daun Victoria amazonica dikabarkan menjadi inspirasi bagi seorang arsitek brilian bernama Joseph Paxton. Pada tahun 1851, ia merancang The Crystal Palace di London, sebuah bangunan kaca raksasa yang menakjubkan. Paxton meniru pola tulang daun teratai ini untuk menciptakan struktur yang sangat kuat namun ringan. Sebuah mahakarya arsitektur yang menunjukkan bagaimana manusia dapat belajar dari kecerdasan alam. Ini adalah biomimikri dalam bentuknya yang paling megah, membuktikan bahwa desain terbaik seringkali sudah ada di sekitar kita, menunggu untuk ditemukan. Victoria amazonica bukan hanya sekadar teratai air, ia adalah simbol kehebatan rekayasa alami. Bukti bahwa alam menyimpan rahasia desain yang tak terhingga. Dari kemampuannya menopang beban, arsitektur bawah daunnya yang jenius, mekanisme pertahanan diri, hingga bunga yang berubah warna, setiap aspek dari tanaman ini adalah pelajaran berharga. Semoga kisah Victoria amazonica ini menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai keajaiban alam di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.